warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Sabrina Purwosantiana dari kelas 11 IPA 3. Nah, pada video kali ini saya akan membawakan biografi pahlawan nasional dari tanah Papua, yaitu adalah Frans Kasiepo. Kalian pasti tidak asing kan dengan wajahnya yang sudah tertera dalam uang Rp10.000. Gimana sih perjalanan hidupnya? Yuk simak ya videonya. Frans Kasiepo adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Papua. Frans Kasiepo sangat berperan aktif dalam mempertahankan bangsa Indonesia, khususnya di tanah Papua. Ia terlibat langsung dalam Konferensi Malino pada 1946 di Sulawesi Selatan sebagai perwakilan dari Papua. Pada konferensi tersebut, ia mengusulkan nama Irian untuk mengganti nama Papua. Tahukah kamu Frans Kasiepo? Frans Kasiepo lahir di Wardo Biak 10 Oktober 1921. Frans Kasiepo dikenal juga sebagai Gubernur Irian Barat pada 1964 hingga 1973. Sejak muda, Kasiepo sudah dikenal sebagai aktivis gerakan kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah Papua. Kasiepo menjadi tokoh penting dalam pergerakan anti Belanda waktu itu. Bersama rekan-rekannya, ia berjuang untuk menyatukan wilayah Papua ke pangkuan Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada masa perjuangan, 3 hari menjelang proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, Frans Kasiepo dan beberapa rekannya mendengarkan lagu Indonesia Raya di Kampung Harapan Jayapura pada 14 Agustus 1945. Beberapa hari sesudah proklamasi, tepatnya pada 31 Agustus 1945, Kasiepo dan rekan-rekan perjuangan melaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Pada 10 Juli 1946, Frans Kasiepo yang juga pahlawan Trikora membentuk Partai Indonesia Merdeka. Pada bulan yang sama mengikuti Konferensi Malino di Sulawesi Selatan sebagai salah satu delegasi Indonesia. Ia tercatat sebagai satu-satunya putra Papua yang hadir di perundingan yang penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Pada Konferensi Malino, Frans Kasiepo mengusulkan nama Irian sebagai pengganti nama Papua. Irian berasal dari kata bahasa Biak yang berarti semangat persatuan masyarakat agar tidak mudah takluk di tangan Belanda. Ia juga menolak atas skenario usulan pembentukan negara Indonesia Timur. Frans Kasiepo menjadi tokoh penting dalam pergerakan anti Belanda, di mana sebagai pencetus pergerakan melawan Belanda di Biak pada tahun 1948. Frans Kasiepo pernah dijebloskan ke penjara oleh Belanda. Ini dampak dari penolakan saat ditunjuk sebagai wakil Belanda untuk wilayah Nugini dalam konferensi meja bundar atau KMB di Nederland. Ia menolak dengan alasan tidak mau didikte oleh Belanda. Ia ditahan sebagai tahanan politik mulai 1954 hingga 1961. Setelah keluar dari penjara, Kasiepo mendirikan partai politik Irian, di mana dengan tujuan utama menggabungkan wilayah Nugini sebagai bagian dari Indonesia. Pada waktu itu, ia juga membantu dan melindungi prajurit Indonesia yang menyelundup kepada masa Trikora. Pada waktu itu merupakan salah satu masa yang penting dalam sejarah Indonesia dengan dibentuknya 3 Komando Rakyat atau Trikora oleh Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961. Hasil utama Trikora adalah Perjanjian New York pada 15 Agustus 1963 yang memaksa Belanda harus menyerahkan kekuasaan Irian Barat ke Indonesia. Frans Kasiepo diangkat sebagai Gubernur Irian Jaya pada 1964. Ia berusaha agar Irian Jaya bersatu kembali dengan bangsa Indonesia. Rakyat Papua memutuskan untuk bergabung dengan Indonesia setelah diselenggarakan penentuan pendapat rakyat atau PPRA. Frans Kasiepo meninggal pada 10 April 1979. Ia dimakamkan di Taman Makan Pahlawan, Cendrawasih, Jayapura.
Pada 1993, Frans Kasiepo dikenang sebagai pahlawan nasional. Ini tertuang dalam Keputusan Presiden nomor 077 TK 1993. Pada 19 Desember 2016, Frans Kasiepo diabadikan dalam uang kertas rupiah pecahan Rp10.000. Frans Kasiepo juga diabadikan sebagai nama bandara di Biak dan nama kapal Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Laut. Nah, teman-teman semuanya, bagaimana kisah hidup dari Frans Kasiepo ini? Tentunya banyak hal yang bisa kita pelajari dari perjuangannya selama memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Di antaranya, beliau ini kukuh dan gigih terhadap bangsa Indonesia dan memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Beliau juga pantang menyerah ketika harus melawan Belanda pada saat itu. Tentunya hal-hal ini harus kita contoh sebagai generasi muda yang akan memimpin bangsa Indonesia ke depannya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Terima kasih juga sudah menyimaknya. Semoga video ini bermanfaat dan teman-teman bisa mengambil hal-hal baik dari kisah Frans Kasiepo dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia serta menyatukan Papua dengan Indonesia juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.